Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi. NIM 19425183 dari mata kuliah pengantar akuntansi kelas C. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester yang berbasis Excel. Tentang transaksi perusahaan UD Philodendron tentang jurnal umum. Nah, di sini saya sudah membuat akun dan nama akun untuk mengurangi agar mempersingkat waktu dan tidak ada keliruan dalam transaksi. Kita akan menggunakan rumus. Nah, ini kita ganti dulu. Kita ganti namanya. Ini kita blok dulu semua. Akun masuk ke sheet kedua, yaitu ini. Nah, di transaksi perusahaan UD Philodendron ada 6 akun seketika seperti dagang, cadangan kerugian piutang, bahan habis pakai, persediaan, pusat asuransi, investasi saham, investasi obligasi tanah, bangunan, akumulasi dan bangunan, peralatan kantor, akumulasi peralatan kantor, hutang dagang, hutang gaji, utang sewa, modal Philodendron 1 Januari, proyek Philodendron, laba rugi, penjualan, data penjualan, potongan penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, pembelian, data pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, harga pokok penjualan, biaya kerugian piutang, biaya gaji penjualan, biaya iklan, biaya penjualan lain, biaya bingkai, biaya pensusunan bangunan, biaya pensusunan kantor, biaya kantor, biaya sewa, biaya asuransi, dan juga biaya administrasi lain-lain. Nah, di jurnal umum ini kita akan menjelaskan transaksi-transaksi yang ada perusahaan UD Philodendron dalam periode Januari 2020. Misal di tanggal 1 Januari 2020. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan rumus agar kita menulis nama akun, kita akan menuliskan di nomor akun dan akan langsung muncul nama akun tersebut. Nah, rumusnya ialah lookup nomor akun akan di baris A kedua, yaitu nomor akun. Nah, dua ini adalah baris nomor akun. Nah, di sini ganti menjadi akun. Dicari lagi. Di sini udah jadi, kita blok
dengan sesuai kebutuhan yang ingin kita perlukan. Nah, ini udah jadi. Nah, pada transaksi pertama di sini yaitu adalah membayar gaji penjualan 12 juta dan gaji kantor 10 juta untuk masa kerja bulan November 2020. Nah, membayar gaji penjualan. Nah, di sini nama akun yang akan dimasukkan yaitu biaya gaji penjualan. Biaya gaji penjualan yaitu dengan nomor 612. Sini debit sebesar juta. Dan juga dalam biaya penjualan tadi ada juga biaya gaji kantor. Yang gaji kantor akunnya adalah 618. Besar 10 juta. Itu kurang adalah kas. Kas di sini adalah 110. Total 22. Nah, untuk transaksi di tanggal 1 sudah selesai. Kemudian soal yang kedua, transaksi juga pada tanggal 1, yaitu membayar hutang dagang kepada UD Anturium sebesar 50 juta, pembayaran dalam periode potongan dengan syarat 2/10 M/30. Di sini transaksinya adalah membayar hutang, tetapi ada potongan jika perusahaan yang kita ampu membayarnya dengan lebih cepat. Berarti akun yang akan dimasukkan ialah kas besar kas 50 juta. Nah, karena perusahaan ini membayarnya belum tanggal 10, maka mendapatkan potongan pembelian. Potongan pembelian ini nomornya adalah 520. Nah, 2% dari 50.000 itu adalah 1.000. Tulis di sini 1 juta. 2% dari 50 juta itu 1 juta. Nah, apa yang kita keluarkan uang tersebut akan dari kas. Oh, mohon maaf. Ini utang dagang. Utang dagang tersebut adalah 200. Nah, yang dikeluarkan adalah kas besar 49 juta. Dikenakan 50 juta dikurangi 1 juta. Nah, yang transaksi ketiga yaitu membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Anturium dengan cara pembelian 2/10 M/30 sebesar 250 juta. Nah, di sini perusahaan kita akan
membeli barang dengan syarat kredit, berarti perusahaan kita berhutang. Nah, di tanggal 2 ini adalah hutang, berarti pembelian. Nah, pembelian itu tadi nomor akunnya ada 500, besar 250 juta, kurang adalah kas 200 juta, kemudian ditambah. Nah, ini berkurang hutang dagang, sorry, hutang dagang. Nah, adalah hutang dagang. Untuk soal yang ketiga, membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Berarti di sini adalah, nah di sini, di sini kita akan melanjutkan transaksi yang keempat pada tanggal 3 Januari 2020. Pada transaksi ini menyebutkan bahwa membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Nah, nama akun yang cocok pada transaksi ini yang tepat itu adalah biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian ini tadi itu adalah akunnya adalah 600 sebesar 10 juta. Kan mengurangi sebuah kas sebesar 10 juta. Nah, dilanjutkan lagi transaksi pada tanggal 4 Januari 2020. Transaksinya yaitu membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Outflow 5 dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 200 juta. Nah, akun yang cocok dalam transaksi ini ialah melakukan pembelian. Pembelian tadi itu adalah 500 besar 200 juta. Dikarenakan kredit, maka cocok itu hutang dagang sebesar 200 juta. Lanjut ke transaksi pada tanggal 5 Januari, yaitu menjual
pada tanggal 5 Januari. Yaitu menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan misal penjualan 2/10 yang 30 sebesar 150 juta. Nah, akun yang tepat pada transaksi ini ialah piutang dagang. Nah, karena tadi transaksi tersebut menyatakan secara kredit, maka Monstera jadi perusahaan mendapatkan piutang dagang sebesar 100 hasil dari penjualan itu kita dilanjutkan lagi transaksi pada tanggal 7 Januari 2020, yaitu menerima pelunasan piutang dari UD di Vibacia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Nah, sini tanpa potongan. Jadi akun yang cocok ialah kas bertambah sebesar 100 juta dari hasil piutang dagang 100 juta. Dan dilanjutkan lagi transaksi pada tanggal 10 Januari itu menjual barang dagangan secara tunai pada Nyonya Pepe Romia senilai 425 juta. Berarti dari sini kasnya bertambah sebesar 125 juta rupiah dari hasil penjualan sebesar 225. Nah, tadi kasnya bertambah dari hasil penjualan itu berarti sebesar 225 juta rupiah. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2020, yaitu membayar utang kepada UD Alonema sebesar 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari 2020. Dikarenakan tanpa potongan, maka nama akun yang tepat yaitu adalah utang dagang, itu 200 sebesar 150 juta dan kasnya berkurang sebesar 150 juta. Sebelumnya sudah membayar 100 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya
itu pada tanggal 12 Januari 2020. Transaksinya itu membayar utang kepada UD Antutirum atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari dikurangi potongan pembelian. Nah, karena tadi dari tanggal 2 membeli barang dagangan secara kredit berapa Anturium dengan syarat pembelian 2/10 MPS sebesar 250 juta. Maka dia membayar pada tanggal 12. Akan mendapatkan potongan pembelian di sebesar 220 juta. Mohon maaf, ini kesalahan. Ini masih ada transaksi karena kan tadi atas pembeliannya belum saya tulis. Di sini masih ada hutang dagang yang nama hutang dagang yang harus ditulis. Itu sebesar hutang dagang itu 100 juta. Nah, dia mendapatkan potongan. Ini sebesar 2%. 1 juta dari 2% yaitu 2 juta. Kemudian kasnya kurang sebesar 98 juta rupiah. Nah, di sini kita akan melanjutkan tanggal 12 Januari 2020. Itu membayar utang kepada UD Anturium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari dikurangi potongan pembelian. Nah, karena perusahaan kita membayar tepat pada 12 Januari yaitu hari terakhir mendapatkan potongan, maka bisa dikurangi. Akunnya berarti adalah hutang dagang, yaitu ada nomor akun 200 sebesar 250 juta awalnya, kasnya 245 mendapatkan potongan sebesar 2%. Kemudian tadi 2520 sebesar 2% dari 500 juta berarti adalah 5 juta. Nah, ke transaksi selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020. Transaksinya ialah menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini akun pengembalian adalah retur. Nah, itu penjualan tadi yaitu akunnya 410. Penjualan sebesar masuk ke berarti piutang dagang karena pengembalian sebesar 20 juta. Lanjut transaksi 14 Januari
2020. Transaksi ini adalah membayar biaya iklan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Jadi nama akunnya adalah biaya iklan. Tapi 613 sebesar 25 juta. Di kasnya berbesar 25 juta rupiah. Lanjut ke transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020. Nah, pada transaksi ini menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari 2020 setelah dikurangi dengan data penjualan pada tanggal 13 Januari yang tadi sebesar 20 juta. Tapi akun yang masuk di sini adalah kas bertambah sebesar 127 juta 100.000 dengan penjualan karena dia membayar sebelum 10 hari sebelum 10 hari setelah 10 hari sebelum setelah penjualan, maka mendapatkan potongan sebesar 2% dari 130 juta. Misalnya, nomor akunnya yaitu adalah kas 127 juta 400 dan dapatkan potongan penjualan besar 2% dari 130 juta yaitu 2 juta 600. Berarti ini piutang dagang total menjadi 130 juta rupiah. Bisa 130 juta karena tadi telah dibayar sebesar 20 juta. Nah, tinggal 130 juta, 2% dari 130 juta adalah 2.600.000. Nah, lanjut transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Januari 2020. Nah, pada tanggal ini membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photo sebesar 74 juta rupiah. Ini pembelian adalah pembelian tadi pada nomor 500 sebesar 74 juta. Kas berkurang. Lanjut masih sama di transaksi tanggal 19 Januari 2020. Yaitu soalnya
membayar hutang dagang kepada PT Adosoni sebesar 35 juta rupiah. Maksudnya adalah hutang dagang. Dan tadi nomornya 200. Sebesar 35 juta rupiah. Kasnya kurang sebesar 36 juta. Lanjut ke transaksi pada tanggal 20 Januari 2020. Transaksi kali ini pada tanggal 20 Januari 2020 yaitu menjual barang dagangan sebesar kepada UD Sansei Vera secara kredit dengan cara penjualan 2/10 N 30 sebesar 160 juta rupiah. Di sini karena perusahaan UD Sansei itu membelinya dengan secara kredit, berarti piutang dagang kita bertambah sebesar 160 juta rupiah. Berasal dari penjualan. 160 juta. Lanjut pada tanggal 21 Januari 2020. Transaksi ini yaitu menerima pembayaran piutang dari pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta rupiah tanpa potongan. Jadi di sini kasnya bertambah sebesar 50 juta rupiah. Asal dari piutang dagang. Lanjut, masih di tanggal yang sama, 21 Januari 2020. Nah, di soal kali ini itu membeli barang dagangan PT Andasoni secara kredit dengan cara pembelian 2/10 N 30 sebesar 150 juta. Karena kredit, nama akun yang cocok adalah pertama itu pembelian 150. Ya, kreditnya berarti adalah hutang dagang. Lanjut pada tanggal 22 Januari 2020. Transaksinya yaitu membayar sebagian utang kepada UD Adkunima atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Januari 2020 sebesar 50 juta. Jadi kadang-kadang membeli barang dengan cara kredit kepada UD Adkunima dengan cara pembelian 30 sebesar 200 juta, maka di sini perusahaan kita tidak mendapatkan potongan. Nah, akun yang cocok berarti di sini ialah utang ini adalah kasnya berkurang. Utang dagang sebesar 50 juta.
yang berkurang sebesar 50 juta rupiah. Lanjutkan transaksi tadi yaitu tanggal 24 Januari 2020. Nah, transaksinya yaitu mengembalikan barang kepada PT Andasuri senilai 5 juta karena rusak dari pembelian tanggal 21 Januari 2020. Nah, di sini karena barangnya rusak, ada namanya hutang dagang 25 juta yang dikembalikan tadi ya. Hutang dagang sebesar, nah karena dikembalikan berarti yaitu retur pembelian tadi itu 510 berbesar 25 juta. Nah, dilanjutkan pada tanggal selanjutnya yaitu 28 Januari 2020. 28 Januari 2020. Nah, 28 Januari 2020 ini transaksinya yaitu menjual barang dagang secara kredit kepada UD Divi Banca, syarat penjualan 210 M per 30 sebesar 250 juta rupiah. Nah, akun yang cocok berarti yaitu adalah karena di sini kredit berarti dia akan mendapatkan piutang dagang yaitu sebesar 250 juta rupiah dari penjualan sebesar 250 juta. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu pada 29 Januari 2020 yaitu transaksinya adalah membeli bahan habis pakai secara kredit dari UD Gloriosum senilai 30 juta rupiah. Kita lanjutkan tadi. Pada transaksi 29 Januari 2020 membeli bahan habis pakai secara kredit dari UD Gloriosum senilai 30 juta. Nah, berarti ya untuk di transaksi ini ialah bahan habis pakai yaitu tadi 130 sebesar 30 juta rupiah. Ini berarti akunnya yaitu udah utang dagang 200 kan kredit. Lanjut ke transaksi selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 itu transaksinya berbunyi menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari dikurangi potongan penjualan dari UD Sansei Vera. Nah, berarti di sini perusahaan UD Sansei Vera mendapatkan potongan karena dia membeli pada tanggal 20 dan mendapatkan potongan 2%. Berarti kasnya 2% piutang dagang
Potongan penjualan dulu. Potongan penjualan 3.200.000 yaitu dari 2% dari 160 juta rupiah. Nah, di sini 160 berarti total menjadi 160 juta rupiah. Lanjut untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020. Nah, kita lanjutkan di transaksi pada tanggal 31 Januari 2020. Nah, pada transaksi ini pada tanggal 31 Januari 2020 ini yaitu membayar pembelian barang tanggal 21 Januari 2020 kepada PT Adan Sony serta dikurangi dengan rekor pembelian tanggal 24 Januari pembelian. Nah, di sini mereka membayarnya pada tanggal 21 hari dan melunasi pada tanggal 31. Berarti mereka mendapatkan sebuah potongan. Ini berarti hutang dagang itu nomor 1. Nah, sebesar dibayarkan itu sebesar 125 tanda yang besar 105.500.000 kasnya berarti satu karena sini mereka mendapatkan potongan pembelian 2% sebesar 2.500.000. 1 Januari 2020. Dan masih tanggal yang sama yaitu transaksi pada tanggal 31 Januari yang kedua, menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera jangka waktu kredit 2/10 N30 sebesar 175 juta. Nah, karena ini adalah secara kredit, adalah piutang dagang. Kita mendapatkan piutang dagang. Piutang dagang tadi sebesar 175. Jadi di sini dari penjualan 100. Transaksi selanjutnya masih di tanggal yang sama, di tanggal 31 Januari. Nah, transaksi ini yaitu membeli barang dagangan secara kredit dari UD Anturium jangka waktu kredit 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Nah, tadi kan ada secara kredit, berarti di sini adalah pembelian tadi itu nomor akunnya 500 sebesar 150 juta rupiah. Nah, mereka membeli secara kredit, berarti mereka berhutang. Besar kreditnya berarti 150 juta. Ya. Masih di tanggal yang sama, 1 Januari juga 2020. Transaksinya
hasilnya yaitu terakhir ya, membayar utang atas pembelian bahan habis pakai dari unit glosium sebesar 30 juta ya. Membayar hutang berarti masih hutang dagang, masih hutang dagang 200 besar 30 juta rupiah, kasnya berkurang. Di sini sudah selesai, maka kita jumlahkan saja langsung menggunakan rumus sum. Dari bawah ke atas nggak apa-apa. Itu 46 tanggalnya dulu. Nah, jadi di sini utang dagang itu bukan 125 juta 500, tetapi 125 juta. Nah, berarti ini kita sum lagi dari bawah, kita sum dulu dari bawah sampai ke atas, berarti sini adalah 3 miliar 146 juta. Yang sampingnya lagi kita hasilkan juga sama caranya, menghasilkan debit, tarik dari bawah, dan hasilnya 3 miliar 146 juta. Nah, mungkin dari video ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.